Video apa? Tugas video surveillance. Emangnya surveillance itu apa? Nah gini, jadi surveillance itu adalah pengumpulan, analisis, dan juga interpretasi data secara terus-menerus untuk mengetahui tren penyakit dan juga bagaimana penanggulannya. Aduh, kenapa? Kayaknya asma aku kambuh deh. Asma itu apa? Asma adalah penyakit paru kronis yang disebabkan oleh peradangan dan juga otot yang menegang di sekitar saluran udara sehingga menyebabkan penderitaannya merasakan sesak napas, batuk, dan juga mengik. Oh, yang diawali dari kegiatan pengamatan itu ya, melalui kegiatan memantau kasus dan juga kondisi asma secara teratur. Dalam kegiatan pengamatan surveillance penyakit asma, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui puskesmas, rumah sakit, apotek, dan sekolah. Data yang dikumpulkan seperti jumlah pasien, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah analisis dan interpretasi, di mana data yang diperoleh, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik tren. Kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan penyebab peningkatan kasus. Tahap yang ketiga adalah diseminasi informasi. Hasil analisis kemudian dilaporkan dan disampaikan kepada dinas kesehatan, pihak sekolah, serta masyarakat sebagai bahan evaluasi dan upaya pencegahan. Tahap yang terakhir adalah tahap tindak lanjut, yaitu apabila terjadi peningkatan kasus, maka akan dilakukan berbagai langkah penanggulangan seperti penyuluhan kesehatan atau seperti melakukan kampanye. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengendalikan dan memantau penyakit. Dalam pengumpulan data ada dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Kegiatan surveillance, data diperoleh dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Tahapannya meliputi perencanaan, pengumpulan di lapangan, pencatatan, dan validasi awal. Metode yang digunakan antara lain adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan pemeriksaan klinis. Contohnya pada surveillance penyakit asma, dilakukan wawancara terkait gejala sesak napas serta pemeriksaan fungsi paru menggunakan spirometri. Pengumpulan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dari dokumen atau sistem informasi. Tahapannya meliputi identifikasi sumber data, seleksi variabel yang relevan, verifikasi, dan pengolahan awal. Contohnya pada surveillance asma yaitu menggunakan data rekam medis rumah sakit, laporan puskesmas, serta dari data nasional seperti Riskasdas dan sistem informasi rumah sakit. Data primer memberikan informasi detail sesuai kebutuhan, sedangkan data sekunder mempercepat analisis data dengan cakupan yang lebih luas. Surveillance asma diperlukan untuk mengidentifikasi tren dan menganalisis faktor risiko. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi asma di Indonesia itu mencapai 2,4%. Dan berdasarkan WHO mencatat lebih dari 262 juta terkena kasus secara global dan lebih dari 455.000 kematian. Diseminasi hasil kegiatan surveillance penyakit asma dilakukan untuk penyampaian informasi terkait situasi, kecenderungan, dan faktor risiko terkait penyakit asma kepada para stakeholder dan masyarakat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengendalian penyakit. Berdasarkan hasil surveillance penyakit asma di Indonesia, diketahui bahwa angka kejadian asma masih cukup tinggi dan menjadi salah satu penyakit tidak menular utama yang memerlukan perhatian serius. Surveillance dari Puskesmas dan data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi asma nasional sebesar 2,4%, dengan angka lebih tinggi di kelompok usia anak dan remaja.